Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa malam hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami ingin datang ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membahas tentang waktu untuk saat teduh malam hari. Saudaraku, apakah selama ini engkau memberikan waktu khusus untuk saat teduh di malam hari? Jika tidak, maka mulailah saat ini untuk memiliki sebuah kebiasaan baru, yaitu mengambil waktu untuk saat teduh di malam hari. Sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa mengambil waktu untuk saat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan di malam hari adalah waktu yang begitu indah untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur, maka selama ini ada begitu banyak waktu yang kita buang di malam hari, hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak memiliki dampak untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Ada begitu banyak orang membuang waktunya untuk menggunakan sosial media, nonton sinetron, nonton bola berjam-jam, dan hal-hal lainnya yang tidak memberikan dampak untuk pertumbuhan manusia batiniahnya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kapan waktu yang terbaik untuk saat teduh di malam hari? Sesungguhnya waktu untuk bersaat teduh di malam hari bisa setiap saat. Namun demikian, janganlah memberikan waktumu yang hanya tersisa untuk saat teduh. Di saat tubuhmu sudah lelah setelah melakukan aktivitas, seperti nonton sinetron, nonton bola, main Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, mulailah memiliki pola pikir yang benar, supaya saat hendak melakukan aktivitas apapun, kita harus bisa berpikir apakah itu memberi dampak bagi kehidupan kekal kita atau tidak. Melakukan saat teduh di malam hari sama dengan memberi waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu adalah hal yang terindah melebihi berbagai aktivitas apapun. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus sama dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kalau kita mau memeriksa firman Tuhan terus-menerus setiap hari, maka kita akan tahu bahwa ada begitu banyak janji bagi orang yang mau menanti-nantikan Tuhan setiap saat. Mengambil waktu untuk saat teduh adalah sebuah keputusan tepat dalam hidup kita, di mana kita tahu tanpa membangun hubungan dengan Tuhan, maka di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Kita harus sadar bahwa hidup kita sepenuhnya milik Tuhan, dan kita hidup seharusnya terus melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat saudaraku, semua aktivitas di malam hari yang kita lakukan hanya untuk kesenangan diri, memuaskan keinginan diri dengan hobi dan kebiasaan lainnya, tidak akan pernah bisa membawa kita ke sorga. Tetapi jika engkau melekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka Ia akan menuntun engkau sampai ke sorga. Mazmur 34 ayat 5 dan ayat 11 berkata, Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oleh sebab itu, mulai saat ini kita mau mengubah cara hidup kita yang salah selama ini, dengan memberi waktu yang terbaik di malam hari untuk bersaat teduh, duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Semoga firman Tuhan malam ini dapat menuntun kita untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, supaya kita semakin melekat dengan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Maka Ia akan menuntun kita sampai ke sorga. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan melawat kita pada malam hari ini, dan besok bangun dengan keadaan sehat dan sukacita. Yesus selalu menaungi hati dan pikiran kita. Tuhan Allah Bapa kami, ketika membuka mata pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa Engkau masih menyertai dan memberikan berkat yang luar biasa. Kami masih diperbolehkan menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap kami. Kami masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Kami masih diberi kepercayaan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itu semua atas berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Dan sekarang, pada malam hari ini kami akan beristirahat, menutup mata untuk mengumpulkan energi guna menjalani aktivitas esok hari. Berkatilah Tuhan, agar kami memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berkatilah juga keluarga, teman, saudara, dan semua orang yang kami kenal, agar diberi berkat yang sama seperti yang kami terima dari Engkau. Cukupkan tidur kami dan berikan kebahagiaan sehingga kami dapat bangun pada esok hari dengan semangat, dan dapat menjalani hari yang baru dengan penuh sukacita. Maafkan juga kami semua yang benar-benar ingin bertobat dan kembali kepadamu. Kami dengan rendah hati mengakui dosa kami dan meminta belas kasihan-Mu. Kami belum mencintaimu dengan hati yang murni. Kami juga tidak mencintai sesama seperti diri kami sendiri. Kami tidak melakukan keadilan, mencintai kebaikan, atau berjalan dengan rendah hati bersama-Mu, Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan dalam cinta kasih-Mu. Dengan belas kasihan-Mu yang besar, bersihkan kami dari dosa kami. Ciptakan dalam diri kami hati yang bersih, dan perbarui roh yang benar di dalam diri kami. Kembalikan kepada kami sukacita keselamatan-Mu dan dukung kami dengan roh-Mu yang melimpah. Pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga.
Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.